Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Ini adalah video analisa untuk XAU USD atau Gold hari ini ya guys. Ini adalah hari pembukaan market hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Semoga hari ini profit ya guys ya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman yang sudah join grup. Kemarin saya tidak entry lagi ya ketika Pak Powell bersabda karena itu ada anomali ya guys ya, itu langsung gold naik hampir sekitar 700 pip. Itu bisa dibilang anomali sih guys, karena ya gimana, karena news doang atau karena ada pidato sedikit itu tapi sesedikit itu tapi bisa menaikkan market yang sesignifikan itu. Nah, karena ada anomali seperti itu, biasanya setelahnya itu akan terbentuk sebuah gap. Nah, gap itu harus ditutup ya guys ya, harus ditutup dulu sambil kalau dia mau naik nanti melanjutkan kenaikan. Nah, nanti kita akan coba menganalisa secara BBMA ya guys ya. Nah, buat kalian yang mungkin nanti pengen tahu cara saya entry-nya gimana, entry-nya di mana, SL-nya di mana, TP-nya di mana, kalian bisa join grup yang ada di deskripsi ya guys ya, dan itu grupnya gratis. Kalian hanya perlu daftar di HFM dan deposit minimal 30 USD. Itu depositnya bukan buat saya ya teman-teman, tapi buat kalian sendiri untuk modal trading. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini yang saya maksud gap itu adalah ini guys. Ketika kemarin ada candle yang naik ini saya tandai candle 1 jam ini ya teman-teman. Dia naik sangat tinggi di area sini, yang di area saya kotakin ini ya. Nah, akhirnya dia meninggalkan gap guys. Gap itu apa? Kalau kalian perhatikan di area kotak ini guys, ya, yang saya kotak kedua ini, di sini tuh market belum kesentuh guys. Market belum kesentuh, makanya ada kemungkinan nanti market akan mengambil sentuhan ini dulu, baru lanjut kenaikan. Nah, kenapa sih guys kok dia harus naik dulu atau harus turun dulu ya berarti ya? Kenapa dia harus turun dulu ke area situ? Karena market itu kan seperti ini ya guys ya. Misalnya uptrend ya, dia kan naik, kemudian turun, nah kemudian naik lagi. Nah, kenapa dia turun ke area sini? Ya, kenapa dia turun ke area sini? Karena logikanya dia akan mengambil gapnya guys. Jadi misalnya di area sini nih, harga keburu naik sangat tinggi. Nah, akhirnya orang atau bank ya, institusi yang ingin membeli gold itu terlalu tinggi guys harganya, terlalu tinggi di area sini. Akhirnya mereka jual dulu agak banyak sampai harganya turun sampai ke area sini, baru di sini ketika dia mendapatkan harga yang cocok, dia akan beli dan akhirnya dia naik sangat tinggi. Seperti itu ya teman-teman, itu logika sederhananya seperti itu. Nah, kalau secara BBMA ini lebih mudah lagi guys. Secara BBMA di sini kalau kita lihat di H4 dia itu membentuk momentum ya, membentuk momentum buy ya guys ya di area sini. Ini adalah momentum buy. Nah, akan tetapi apakah momentum buy ini valid? Momentum ini tidak valid ya guys ya. Kenapa tidak valid? Karena tidak didukung dengan CSAK di time frame atasnya. Oh, ada CSAK guys ternyata. Maaf, saya baru lihat ya. Kayaknya tadi ada perbedaan candle jadi tidak terlihat dengan baik. Nah, di sini di daily ada CSAK ya guys ya di area sini. Berarti bisa kita katakan momentum yang ada di H4 ini valid. Kalau momentumnya valid, berarti kita bisa menunggu setup-nya guys. Setup dari momentum itu kemungkinan nanti juga akan valid dan kita bisa entry di situ. Entry-nya di mana? Berarti nanti entry-nya kita akan menunggu ke area re-entry momentum di H4 sini ya guys ya. Jadi nanti market kalau ini kan posisinya naik ya. Dari sini naik ke sini, kemudian dia kemungkinan akan turun ke area sini untuk lanjut kenaikan. Nah, kenapa dia turun ke area sini? Kalau secara teori gap, ya dia menutup gap itu guys. Tapi kalau secara teori BBMA, ya dia hanya mengambil re-entry seperti biasa. Dan re-entry di H4 ini berarti kalau ini re-entry buy, berarti nanti dia posisinya itu di area low BB di time frame H1 ya teman-teman. Kita akan coba geser ke time frame H1. Nah, di sini kalau kalian lihat di H1 nanti kemungkinan ini kan kalau kalian perhatikan low BB-nya ini sudah akan naik ya guys ya. Maaf salah. Yang ini. Nah, low BB-nya ini sudah terlihat akan naik ke area sini guys. Jadi nanti kemungkinan low BB-nya ini akan naik ke area sini dan nanti akan terjadi pertemuan antara low BB, MA50 dan beberapa candle untuk nanti lanjut kenaikan. Itu jika nanti re-entry yang ada di H4 ini valid. Tapi menurut saya kemungkinan besar akan valid sih guys ini re-entry di H4. Dan kalau kalian perhatikan sebenarnya di H1 ini sedang terjadi zone zero loss ya guys ya. Ini sedang terjadi zone zero loss pertama kali. Kalau kalian perhatikan di sini MA50-nya sudah baru saja cross dengan mid BB. Jadi ini ada kemungkinan guys, ada kemungkinan juga dia tidak mengambil re-entry H4 tapi dia langsung naik ke sini untuk hanya mengambil re-entry H1 saja. Apalagi kalau kita coba lihat ke M15, apakah dia sudah terjadi extreme diamond?
Nah, di sini kalau M15 ini kurang cantik ya guys ya. Kenapa? Karena sebenarnya di M15 ini lebih cantik lagi kalau M50-nya ini di atas sini guys. Jadi dia mepet ke area sini. Jadi terjadi extreme diamond yang ini memvalidkan re-entry di H1 tadi. Tapi ya itu ya guys ya, di H4 ini masih ada gap besar di bawah guys. Masih ada gap besar di bawah itu. Jadi kemungkinan besar harga itu akan turun dulu ke area re-entry H4 ini guys. Jadi kalau feeling saya sih seperti itu ya teman-teman. Kemungkinan nanti ya hari ini dia akan turun dulu ke area sini, terus kemudian akan naik lagi. Tapi kembali ya teman-teman, ini tuh masih hari Senin dan biasanya hari Senin itu volatilitasnya tidak terlalu tinggi ya guys ya. Karena ya market baru saja buka di minggu ini, jadi ada kemungkinan nanti tidak terlalu volatile. Jadi ya sabar saja menunggu ya teman-teman. Kalau kalian mau sell, menurut saya terlalu risky ya guys ya kalau kalian mau sell. Tapi ya kalau scalping boleh lah guys. Misalnya di area sini kalau kalian perhatikan di M5 ini sedang terjadi zone zero loss sell ya di area sini. Kalian bisa lah sell sekarang ya. Misalnya kalian sell di area sini, oke nanti TP di bawah sini gitu aja. Kalau nanti dia lanjut momentum ke area sini, kalian bisa hold lagi untuk sampai ke bawah lagi. Itu untuk scalping saja ya teman-teman. Kenapa kok scalping saja? Karena tren besarnya masih naik. Sebenarnya tren ini gampang ya guys ya. Tren ini kita melihatnya itu dari ini guys, dari posisi candle dan juga MA50. Ketika posisi candle di atas MA50 berarti dia sedang uptrend guys ya. Kalau sedang uptrend terus kita menunggu untuk sell, nah itu hanya scalping saja guys. Kenapa? Karena kalau kalian sell di saat trennya itu bullish, trennya itu naik, maka ya itu namanya cari penyakit ya guys ya, karena akan bahaya sekali untuk counter trend seperti itu. Jadi kalau yang paling aman saya akan menunggu ke area sini guys. Ya mungkin nanti sekitar malam ya kalau waktu Indonesia itu kemungkinan besar akan sampai ke area bawah sini ya guys ya. Kemungkinan besar untuk mengambil re-entry H4. Kalau nanti sampai ke area sini kemungkinan saya akan buy guys untuk nanti lanjut kenaikan. Oke, dan ini ya teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit. Kemarin ada yang komen di YouTube, Bang, katanya ahli swing, kenapa kok sekarang ganti scalping? Jadi gini ya teman-teman, saya itu bukan ahli guys, saya juga masih belajar seperti kalian semua. Saya pun juga ada SL-nya gitu. Kalau kalian perhatikan hasil signal yang ada di tab komunitas itu, kalian bisa lihat hasilnya setiap hari saya posting di situ. Itu ada SL-nya juga gitu, walaupun hasilnya lebih banyak TP-nya, tapi ada SL-nya gitu guys. Dan saya juga bukan mentor, saya juga bukan yang master-master banget, saya juga masih sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, di sini kemarin saya memang swing ya guys ya, dan itu hasilnya bagus banget. Kalau kalian perhatikan di sini sejak 2024 ya, ini 2024 Maret sampai sekarang itu kan posisinya naik terus guys kalau kalian perhatikan di time frame daily ya. Nah, ini kan naik terus, naiknya signifikan. Nah, kalau kayak gini enak untuk swing guys ya. Ini naik terus gitu guys. Tapi kalau kalian perhatikan guys, coba lihat ya, mulai ke area sini, mulai dari bulan April ya, April tahun ini 2025 sampai sekarang ini kan cuma di area sini guys. Ya, cuma di area sini. Oke. Jadi kayak apa ya? Candlenya ini sangat tidak mendukung untuk swing. Coba kalau kalian perhatikan yang ini ya, yang bulan-bulan sebelumnya kan jelas naik gitu guys. Tapi bulan-bulan ini sejak bulan April dia itu posisinya hanya ke samping. Kalau kayak gini, keadaannya kayak gini dan kita maksa untuk swing, maka ya kita akan banyak loss-nya gitu loh teman-teman. Jadi bukan masalah siapa yang ahli swing, siapa yang ahli scalping, enggak guys, karena kita ini bukan apa-apa gitu di market ya. Traders retail ini hanya sekitar berapa persen gitu guys dari yang bisa menggerakkan market dari bank-bank di institusi di seluruh dunia itu loh. Jadi kalau kita melawan mereka ya kita sendiri yang akan loss gitu. Jadi kalau keadaannya kayak gini sejak bulan April kemarin sampai sekarang akhir Agustus ya, keadaannya kayak gini terus memaksa untuk swing, ya kita yang akan boncos sendiri gitu loh teman-teman. Jadi saya pindah ke scalping itu juga ada alasannya ya. Ya semoga teman-teman paham lah ya, dan saya juga ini teman-teman apa ya, menyarankan untuk kalian terus belajar. Saya juga masih belajar. Kalau saya ada salah ya mohon diingatkan di apa ya, di komentar, Bang ini kayaknya salah nih, nah kayak gini Bang ini harusnya gini. Nah itu kan nanti kita enak gitu loh teman-teman, kita tidak saling menjatuhkan, kita tidak saling mengomentari satu sama lain, tapi kita itu saling membangun gitu loh guys. Jadi misal saya pasti ada kurangnya nih, ya udah kalian ngobrol aja gitu. Nah nanti buat teman-teman yang masih belajar, saya juga ngasih ilmu-ilmu yang saya punya gitu, dan itu semuanya gratis, nggak ada yang saya tutup-tutupin gitu teman-teman. Jadi kayak ya kita belajar bersama, nanti kita sukses bersama juga di trading ini.
Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Intinya apa? Di sini intinya ya kalau menurut saya kemungkinan besar dia akan turun dulu untuk mengambil re-entry di area H4 ini guys. Di area sini baru nanti lanjut kenaikan ke atas. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Saya mohon maaf juga kalau videonya tadi agak berantakan dan banyak apa ya banyak ketidakjelasan karena saya sedang di luar ya teman-teman, sedang tidak di asrama seperti biasanya. Jadi device-nya terbatas, saya hanya pakai HP dan juga di sini agak rame ya di rumah teman saya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu. Buat kalian yang ingin join grup silahkan ya guys ya, ada di deskripsi. Tapi jika tidak berminat, tidak masalah sama sekali. Di grup sama di sini tidak ada bedanya ya teman-teman. Semuanya saya kasih gratis, tidak ada yang saya tutup-tutupin. Mungkin yang di grup lebih dapat real time dari saya lah. Oh ini guys marketnya sedang kayak gini, hati-hati ya guys, saya buy di sini. Itu saya mungkin lebih apa ya, lebih secara mendalam di grup itu, dan kalian juga bisa nanya-nanya langsung ke saya di Telegram. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.